Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Erika Dita Januarius. How are you today? I hope you are always healthy. Well, let's start the presentation topic. On this video, I want to talk about financial projection and budget analysis. By the way, do you know what is the financial projection? What is budget analysis? Have you heard about it? Okay, I will explain the material in Indonesia. So, apa itu financial projection? Financial projection merupakan proyek anggaran finansial yang dirancang untuk penyelenggaraan sebuah usaha bisnis yang akan dijalankan. Financial projection secara umum memberikan gambaran tentang sirkulasi keuangan sebuah perusahaan, prediksi pengeluaran, anggaran modal, dan segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis. Mengapa harus merancang sebuah financial projection sebelum memulai sebuah usaha bisnis? Perancangan sesuatu dalam segala hal sangat penting untuk menjamin kesuksesan sesuatu yang dilakukan. Di dalam sebuah usaha bisnis, yang menjadi permasalahan utama adalah keuangan dari perusahaan tersebut. Apabila tidak ada perancangan dan sistem manajemen keuangan yang jelas, maka usaha bisnis tersebut akan mengambang dan sangat rawan mengalami kebangkrutan, karena tidak memiliki data-data konkret mengenai keuangan perusahaan. Fungsi financial projection. Yang pertama itu ada budgeting. Ini untuk perencanaan setiap pengeluaran di perusahaan di setiap harinya. Yang kedua ada cash flow management. Ini untuk mengetahui kapan waktu dan keadaan finansial di perusahaan berada pada titik kurang baik. Yang ketiga yaitu alokasi modal. Ini untuk mengalokasikan dana dan planning yang dimiliki. Serta yang keempat yaitu melihat kebutuhan kapital ekspenditur dan modal kerja. Sedangkan yang terakhir yaitu rasio untung perhitungan untung dan rugi terhadap omset perusahaan. 4 tujuan financial projection. Yang pertama untuk mengetahui kondisi bisnis di masa depan sesuai rencana bisnis. Sedangkan yang kedua itu simulasi proyeksi keuangan bisnis dari rencana bisnis. Yang ketiga untuk mendapatkan pendanaan dari investor ataupun lembaga keuangan untuk bisnis. Yang keempat ekspansi bisnis. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa financial projection merupakan gambaran secara umum bagaimana pengelolaan keuangan sebuah perusahaan. Financial projection yang baik memberikan gambaran yang realistis untuk dicapai sehingga memberi jaminan lebih bagi terselenggaranya dengan baik sebuah bisnis usaha yang akan dijalankan. Setelah membahas tentang financial projection, kita akan masuk kepada budget analysis. Sebelum kita masuk kepada budget analysis, yang pertama kita harus tahu apa itu budgeting. Budgeting dalam bahasa Indonesia disebut dengan penganggaran. Budgeting merupakan rencana perkiraan pengeluaran dana atau biaya, dinyatakan dalam unit moneter. Perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional untuk menghasilkan produk atau jasa dan berlaku dalam satu periode tertentu. Apa itu analisis anggaran? Analisis anggaran persis seperti namanya, duduk dengan anggaran dan meninjaunya secara rinci. Tujuan analisis anggaran adalah untuk memahami bagaimana uang organisasi dibelanjakan dan dikelola, dan apakah anggaran memenuhi tujuan kelompok. Peran analisis anggaran. Analisis anggaran membantu perusahaan, pemerintah, dan kelompok nirlaba mengatur keuangan mereka. Analisis mengevaluasi proposal anggaran, melihat apakah uang dibelanjakan secara produktif, dan merekomendasikan peningkatan atau penurunan pendanaan berdasarkan temuan mereka. Analisis biasanya tidak memiliki keputusan akhir tentang anggaran. Peran mereka adalah memberikan informasi kepada para eksekutif atau penjabat terpilih yang melakukan panggilan tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas apa saja aktivitas analisis. Jika Anda menjadi analisis anggaran, tugas Anda akan mencakup lebih dari sekedar menjumlahkan angka, seperti
menyusun anggaran dengan manajer program dan proyek. Kemudian, meninjau proposal anggaran manajer, yaitu apakah mereka akurat, lengkap, apakah mereka mematuhi hukum. Kemudian, menggabungkan semua anggaran program ke dalam satu dokumen. Selanjutnya, menjelaskan rekomendasi Anda. Di sini Anda juga harus menemukan alternatif jika analisis Anda menunjukkan hal-hal yang tidak berfungsi. Kemudian, melacak pengeluaran untuk melihat bahwa itu tetap di bawah anggaran. Aktivitas analisis yang terakhir yaitu memperkirakan kebutuhan keuangan masa depan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa itu perencanaan anggaran. Analisis perencanaan anggaran memiliki dua poin penting, yaitu yang pertama, formulasi kebijakan anggaran atau budget policy formulation, yang dimana budget policy formulation ini yaitu penyusunan arah dan kebijakan APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Yang kedua yaitu perencanaan operasional anggaran atau yang disebut juga dengan budget operational planning, yaitu penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan penyusunan budget. Yang pertama, digunakan sebagai landasan juridikal formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Selanjutnya, yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, yaitu merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, yang kelima yaitu menyempurnakan rencana yang telah disusun. Karena dengan budget yang jelas dan terlihat nyata. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menampung dan menganalisis setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat budgeting. Yang pertama, fungsi perencanaan. Budget merupakan alat perencanaan tertulis dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan. Budget merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan yang ada dalam kegiatan di perusahaan akan dapat dijalankan secara selaras dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, budget penting menyelaraskan atau mengkoordinasi setiap bagian kegiatan seperti bagian pemasaran, umum, produksi, dan juga keuangan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Budget berfungsi sebagai alat pengawasan, yang berarti mengevaluasi atau mengontrol setiap pekerjaan dengan cara membandingkan rencana atau budget dan melakukan perbaikan apabila dipandang perlu atau terdapat penyimpangan yang merugikan.
Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.